Tim Hukum Nasional pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin resmi melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Karena ada gugatan pemilu yang menumpuk di MK, baik dari caleg, parpol, atau dari tim ses pasangan Capres 01 dan 03, maka sampai saat ini bisa dibilang belum ada putusan final hasil Pilpres 2024. Dan menurut saya pendukung 02 jadi rada kesel. Iya betul, Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau biasa disingkat PHPU, yang terdiri dari sekitar 260-an DPRD dan juga DPR, ada 2 gugatan Pilpres dan juga 12 gugatan dari anggota DPD. Dan sekali lagi betul, pendukung 02 jangan girang dulu. Pendukung 02 jangan girang dulu, karena segala sesuatu masih bisa mungkin terjadi. Apa iya hasil pemilu di Indonesia bisa dibatalkan? Masa sih hasil Pilpres yang agak menjijikan kemarin itu bisa di-cancel? Ternyata bisa, saudara-saudara. Ternyata bisa di-cancel atau bisa dibatalkan. Dan minimal dalam level tertentu, MK itu pernah membatalkan hasil pemilu. Nah, berarti kaum all in tuh siap-siap senam jantung sehat ya. Nah, kita mundur sedikit ke belakang, tahun 2008 di Jawa Timur, itu ada pemilihan gubernur yang cukup sengit antara Pak Soekarwo, ya, itu Demokrat kalau nggak salah, melawan Bu Khofifah Indar Parawangsa. Tuh saksinya masih hidup, bisa ditanya ya. Saat itu, mirip dengan pemilu 2024, pemilihan gubernur Jawa Timur juga diwarnai berbagai kecurangan. Bukan cuma soal penghitungan suara, tapi juga pada prosesnya. KPUD Jawa Timur itu dianggap tidak profesional. Nah, dari kasus Pilgub Jatim inilah populer istilah TSM, alias terstruktur, sistematis, dan masif. Ini istilah yang digunakan saat itu karena terjadi kecurangan secara terstruktur hampir merata di semua daerah pemilihan dan terbukti dilakukan secara sistematis, maka disebut sebagai TSM itu tadi. Nah, saat itu MK itu mengabulkan gugatan Bu Khofifah untuk menggugurkan hasil Pilgub oleh KPU, dan MK memerintahkan pilkada ulang, pemilu ulang waktu itu. Dan itu kejadian. Gimana pendukung 02? Makin deg-degan kan? Ya memang Bu Khofifah tuh nggak punya paman di MK. Tapi keputusan MK saat itu adalah sejarah, adalah sebuah harapan bahwa MK memang benar menjadi benteng terakhir demokrasi di Indonesia. Ya, putusan MK saat itu yang mengabulkan sebagian permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bu Khofifah dan Pak Mujiono itu merupakan pukulan telak buat KPU Provinsi Jawa Timur. Karena sejak awal itu padahal ya sudah banyak tokoh di Jawa Timur yang mewanti-wanti supaya Pilgub berjalan fair. Sama persis dengan kejadian saat ini. Akademisi, seniman, budayawan, tokoh pro-demokrasi, semua bersuara mengingatkan penyelenggara pemilu supaya adil, fair, jangan memihak, dan jadilah wasit yang adil itu tadi. Dan kejadian dulu pemilihan gubernur di Jawa Timur yang diputus oleh MK untuk dilakukan pemilu ulang benar-benar merupakan pukulan telak untuk KPU Jawa Timur. Nah, menurut saya seharusnya jangan pura-pura nggak tahu nih KPU pusat. Harusnya jangan pura-pura blow on lah. Juga harus belajar dari kasus di Jawa Timur itu. Untuk terus introspeksi diri sehingga kejadian di 2024 kemarin itu nggak remuk beginilah. Itu di Jawa Timur ya, tahun 2008. Di mana MK membatalkan hasil pemilu untuk memerintahkan pemilu ulang. Khofifah yang semula dinyatakan kalah, kemudian dibatalkan oleh MK saat itu, kemudian diperintahkan untuk diselenggarakannya pemilu ulang. Itu kejadian di Jawa Timur. Nah, kemudian ada hasil pilkada lain seperti di Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, lalu yang runner up langsung naik menggantikan. Itu kejadian juga. Juga pilkada di kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan. Ya, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang.
Artinya keputusan KPU itu bukan akhir segalanya. Masih ada pintu hukum sesuai konstitusi. Bukan mencari-cari, tapi memang ada undang-undangnya, peserta pemilu bisa menggugat ke MK. Dan kalau terbukti secara sah dan meyakinkan, serta hakimnya punya hati yang bersih dan berani, pemilu itu bisa dibatalkan. Pusing nggak loh? Nah, selain di Indonesia itu juga ada ya, setidaknya ada 4 negara yang membatalkan hasil pemilu. Ini pemilu presiden, ya, karena terbukti curang. Misalnya di Kenya tahun 2017, di Malawi tahun 2019, di Bolivia 2019 kemarin, kemudian di Ukraina 2004. Ini parah nih di Ukraina ini. Memang rata-rata terjadi di negara yang boleh dibilang negara berkembang, negara yang kesadaran demokrasinya belum tinggi, tapi rakyat, terutama kelas menengahnya, itu kritis dan tidak diam saja. Lalu indikasi yang sama, saya meyakini jelas terjadi di negara ini. Apakah artinya kualitas demokrasi di negara ini menyamai Kenya misalnya? Tapi saat itu di Kenya, kesadaran bahwa pemilu harus menghasilkan kualitas yang baik menjadi pertimbangan Mahkamah Agungnya. Maka kemudian mereka membatalkan hasil pemilu yang penuh kecurangan. Dan tentu saja kalau buktinya cukup kuat dan hakim MK di sini juga punya nurani dan punya nyali, saya yakin Indonesia juga bisa seperti Kenya, Bolivia, Ukraina, yaitu pemilu curang dibatalkan, diulang dengan kualitas pemilu yang jauh lebih baik. Dan memang saya melihat ya keanehan di kubu 02 ini. Mereka begitu khawatir soal hak-hak konstitusi yang menyoal pemilu. Seperti hak angket anggota DPR. Lalu laporan lawan ke MK. Kok pada takut? Seharusnya malah lega, karena tuntutan yang mereka lakukan adalah melalui jalur konstitusional. Harusnya kalau merasa menang murni karena memang disukai rakyat, yang katanya 58% itu, ya udah biarin saja. Supaya kalau toh MK memutus mereka tetap menang, kemenangan itu jadi lebih afdol. Lebih keren kan? Daripada kayak sekarang itu, setiap kali ada yang ngutak-ngatik soal hasil pemilu, mereka kebakaran, ketakutan. Ya, perkara MK memutus adil atau tidak, itu kita serahkan kepada rakyat. Jadi kalau memang bersih, kenapa takut? Dan soal hasil pemilu bisa dibatalkan oleh MK, itu yang ngomong bukan cuma kita-kita doang, tapi Profesor Yusril yang ada di kubu 02, itu ikut menyampaikan loh. Masa kalau yang begini mendadak kalian lupa? Kandidat yang tidak menerima hasil pemilu, ya dipersilahkan menempuh jalur konstitusi. Nggak usah ngikutan ngakal-ngakalin hakim ya. Itu bukan budaya kita, mungkin budaya sebelah. Nah, yang di DPR juga bisa menempuh penggunaan hak angket. Yang kemudian bisa saja dari hak angket itu dapat diketahui misalnya kecurangan ada atau tidak. Benarkah ada abuse of power? Apalagi kalau powernya power bank, wah ngeri. udah punya power, punya bank, itu kan bahaya. Dan jika terbukti bisa untuk perkuat gugatan di MK, maksudnya itu. Ini negara besar, bos. Perlu legitimasi yang kuat dan level kehalalan yang tinggi supaya bisa memerintah dengan tenang. Kalau cara memperolehnya nggak halal kan nggak tenang, ya kan? Saya juga membaca berita bagaimana kubu 02 sedemikian getol menarik partai lawan untuk bergabung. Ini aneh. Loh, kalau merasa menang mutlak 58%, yombok sudah silakan memerintah bersama koalisi yang ada. Kok takut amat sama potensi oposisi? Oh ya, saya membayangkan ya, ketika misalnya digelar persidangan di MK, di mana kabarnya sang paman dipastikan tidak boleh ikutan jadi hakim di sengketa Pilpres. Dan kalau saya cek, sepertinya yang bertugas jadi hakim justru mereka yang kemarin menolak syarat 40 tahun boleh nyawapres. Ini nggak bahaya? Bisa saja SK KPU yang mengesahkan pencalonan Gibran kemarin dibatalkan. Ya, karena kabarnya Gibran kemarin mendaftar jadi cawapres itu tanpa PKPU, bos. Tanpa peraturan KPU. Dan padahal ini adalah perintah undang-undang pemilu. Dan kalau misalnya MK perlu bukti yang jelas, lebih terstruktur dan lebih detail, sebaiknya acara sidang MK itu juga dijadikan ajang nonton film dokumenter Dirty Vote. Kalau pakai hati ya. Film Dirty Vote itu sudah lebih dari cukup sebagai dokumentasi bukti penyalahgunaan kekuasaan untuk sarana awal memenangkan kandidat tertentu. Dan buat MK,
di tengah sorotan rakyat dan media internasional, ini momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan kredibilitasnya. Meski dibilang bahwa independensi hakim bersifat abstrak, tapi dapat kita nilai berdasarkan putusan yang dijatuhkan para hakim MK nanti pada tanggal 22 April saya dengar. Ini bisa kita lihat. 22 April kalau nggak salah, itu bisa kita lihat hasil dari putusan MK itu benar-benar berpihak pada demokrasi atau malah sebaliknya. Ya, karena menggugat itu bukan berarti takut kalah dan hanya mentarget pembatalan hasil pemilu, tidak. Tapi mengkritisi celah-celah kecurangan supaya demokrasi kita selamat dari tubir jurang otoritarianisme. Nah, kalau gugatan 01 dan 03 dikabulkan, taruhan Pilpres kembali dibuka. Saya Mas Jopray, aman kan?